Bener dong kata orang masuk E-Club tuh menjerumuskan. Ngelihat, wih ini kayaknya keren, bisa memperkuat tim kita. Tapi saya nggak berani, nanti takut MC lagi kan. Trauma ya. Halo Tradepreneur, selamat datang kembali di Podcast Trader. Yes, kali ini kita juga bakal ngobrol-ngobrol dengan salah satu student dari CAT Certified Program. Dan nanti juga ada co-host kita. Kali ini udah nggak magang, tapi masih freelance. Oke, kalau gitu mari kita saksikan 3, 2, 1. Ayo kita cuan. Nah, udah gak magang nih, Udah Pak. dong, udah naik sekarang freelance. Udah freelance ya. Sekarang. Episode berikutnya gue tendang lu, udah kelar kontraknya habis. Oke, siap. Nah, sekarang kita bersama Pak Johan, CAT Batch 26. Mantap. Sekarang Pak Johan ini menang di Funding Talent, sekarang jadi Fund Manager. Oh, udah menang. Iya. Jadi CAT itu memang unik sih dari awal. Ada yang jadi analis, ada yang jadi fund manager, ada yang kayak Budiah, dia akhirnya punya company sendiri namanya Vistro Gold. Macam-macam. Ada yang sekarang apply di sekuritas juga. Dan kemarin dari beberapa sekuritas ada kontak kita. Tolong dong kita direkomendasikan ke lulusan CAT yang bagus menurut Pak Gema siapa. Jadi kita kirimin beberapa nama. Luar biasa. Berarti memang CAT udah dipercaya di masyarakat. Itulah saya bersyukur pada industri telah memberikan kesempatan kepercayaan ya. Jadi dari 2012 kita mulai batch 1, nggak nyangka. Dan bahkan sekarang CAT kan sudah ada nomor pokok sekolah nasional under Kementerian Pendidikan. Jadi biarlah ini terus menjadi satu program yang melahirkan trader-trader sukses seperti Pak Johan ini. Gimana Pak Johan, kabarnya sehat? Sehat Pak. Nah ini salah satu wajah-wajah nih buat aset manajemen atau sekuritas. Beliau ini sekarang udah jadi fund manager dari Funding Talent, khususnya di forex market. Siapa tahu nanti ada reksadana, mutual fund ya kan, aset manajemen gede, ngelihat, wih ini kayaknya keren, bisa memperkuat tim kita. Wah kita bangga ini ya, lulusan CAT nantinya itu. Ya dong. Apa kabar Pak? Sehat ya? Sehat. Nah, Gimana, tinggal di mana sekarang Pak? Di Pekanbaru Pak. Pekanbaru, mantap. Ya. Pak, gimana sih ceritanya sekarang udah jadi fund manager? Emang sebelumnya sebelum masuk CAT Certified Program udah kepikiran mau jadi fund manager? Sebelumnya sih belum ada kepikiran ya. Jadi awalnya itu kan bulan 3 pas COVID ya, pas Corona kan. 2020 bingung tuh. Ya 2020, bingung tuh mau ngapain ya. Jadi habis itu saya dan abang saya lah ya coba di E-Club. Nah, udah itu join E-Club, MC tuh. Kok bisa Pak? Bener dong kata orang masuk E-Club tuh menjerumuskan. Tapi nggak dendam, dia malah masuk CAT. Iya, malah masuk CAT itu yang gue bingung. Jadi pertama saya ya ikut analisanya, tapi nggak pergi dalamin lah. Jadi kalau ada signal tuh, langsung masuk aja. Nah, habis itu pas profit lotnya dikit. Nah, jadi pas loss lotnya gede. MC deh. Wah, jadi lotnya tidak konsisten ya? Iya, lotnya nggak konsisten lah. Jadi habis akhirnya. Habis itu saya kan dikasih video tuh banyak video tentang E-Club lah, analisanya gimana. Jadi saya pelajari semua tuh. Setiap hari nonton, dan akhirnya udah mulai bisa kan. Tapi saya nggak berani, nanti takut MC lagi kan. Trauma ya? Trauma. Jadi saya pakai account demo lah. Account demo, coba, masih nggak bisa. Jadi, waduh, gimana nih ya? Udahlah, vakum dulu lah 2 minggu kan. Udah vakum, tiba-tiba di E-Club ada yang posting gitu. Wah ini ada CAT nih. Kalau nggak salah itu adminnya lah ya. Nah, posting saya lihat, wah ini menarik nih, boleh dicoba kan? Ya udah, masuklah CAT. Cobalah Funding Talent. Jadi saya, ya udahlah boleh cobalah. Jadi saya coba yang $100.000
itu kalau nggak salah bayarnya $600 ya. Ya, $600. Nah, di sana itu awalnya nggak ada challenge. Awalnya itu ada flex account. Jadi flex account itu kita harus kumpulin sampai 15.000. Jadi misalnya profit nih dari 100.000 itu profit 10%. 10%-nya kan 10.000. Jadi dari 10.000 itu kita dapatnya 20%. Jadi cuma 2.000 nih dapatnya. Jadi kumpulin sampai 15.000. Jadi 15.000 itu baru dapat real account. Jadi prosesnya itu agak lama lah kan. Jadi habis itu, aduh ini kok lama kali ya 15.000. Tiba-tiba dia keluar yang namanya challenge account. Jadi habis itu, oh ini menarik nih. Challenge account dia ada 2 fase. Fase pertama harus profit 8%, fase kedua profit 4%. Ya udah saya ikut itu, dalam 1 minggu saya menang kedua fasenya dan dapatlah 100.000 gitu. Luar biasa. Nah, ada beberapa pertanyaan nih. Walaupun di real account duit sendiri masih babak belur dan trauma, ke funding talent malah sukses nih. Iya, saya nggak habis pikir dari tadi. Kok bisa? Bisa. Gitu? Nah, itu kenapa Pak? Anda ke funding talent berhasil tapi ngelola duit sendiri nggak berhasil? Sebentar, tapi tadi di E-Club sempat profit dulu nggak? Apa MC terus langsung ke CAT? MC aja sih. MC aja. Nekat banget ya. MC, terus ke CAT, akhirnya belajar. Sekarang udah selesai nih astrologi ya, udah dalam perjalanan udah sampai market pace. Terus bentar lagi ujian nih harusnya nih, mungkin 2-3 bulan lagi harusnya ujian. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, kenapa Anda sukses di funding talent, tetapi tidak sukses waktu trading sendiri? Kalau trading sendiri sih nggak pernah lagi ya pakai uang sendiri lagi. Jadi setelah MC itu langsung funding talent gitu. Menarik. Kenapa? Feel-nya beda atau gimana? Kalau pakai uang sendiri itu nilainya banyak. Butuh contohnya kalau 100.000 ya butuh uang 1M. Tapi kan bisa. Kayak tadi episode sebelumnya kita ngobrol teman Anda juga kan, Pak Susmoko. Modal $500 jadi 5.000. Memang bisa sih, cuma lambat. Oke. Nah, kalau stylenya ya berarti ya? Ya, stylenya beda. Menarik. Tapi tetap. Satu ilmu diajarkan ke banyak orang, hasilnya berbeda-beda. Dan itulah orang katakan Anda tidak bisa memaksakan sebuah style ke orang lain. Lu nggak demen pedes, gua demen pedes. Lu nggak bisa dipaksa. Bukan berarti orang nggak suka pedes salah atau sebaliknya. Setuju ya itu ya Pak Johan ya? Ya, setuju. Coba sharingkan Pak, udah dapat berapa dan ngelola berapa sekarang dana kelolaannya? Kalau udah profit sih, profitnya sekitar berapa ya? 20.000 ya. Kalau kelola dana 200.000 sekarang. 200.000 ya? Iya. Wow. Terus profit sharingnya gimana itu? Profit sharingnya kalau misalnya 10% dapatnya 90-10. Saya 90. Oh oke. Ya punya dana 10 ya? Iya. Luar biasa. Jadi kemarin dari 20.000 itu Bapak udah ambil 118.000 gitu ya? Iya betul. Amazing, congratulations Pak. Menurut Anda, orang-orang yang banyak yang bilang bahwa percuma lah, gue gagal lah dan seterusnya. Tapi buktinya ada seorang Johan Rusli yang bahkan mungkin uang sendiri gagal, tapi pada saat ini Anda kelola uang orang berhasil. Pada dasarnya ya Anda berhasil mengembangkan ilmu dan sukses. Apa nih pesan-pesan buat yang mulai, terus kemudian dia bentur masalah kayak Anda dulu di E-Club, malah margin call, ternyata ada yang saya nggak pelajarin, sekarang malah masuk CAT berhasil gitu. Belajar terus sih. Dan jangan nyinyir lah. Jangan nyinyir. dan apa ya, mungkin how to handle psychology ketika Anda merasa down itu, mau bangkit gimana Pak? Saya sih meditasi sih sekarang. Oke. Pengaruh ya? Penting ya? Pengaruh. Mantap. Aneh banget, MC harusnya keluarin modal lagi gitu, misalnya mau balas dendam MC yang kemarin, dia modalnya dipakai buat CAT. Iya, di CAT sama ikutan funding talent, bayar $600 dan menemukan jati dirinya di situ. Yes, padahal belum sempat profit di E-Club sendiri. Iya.
Dan sekarang levelnya otomatis kan ke CAT. Dan yang menariknya dia bilang bahwa bisa sih 500 jadi 5.000, tapi that's not my style. Itu terlalu lama karena sistem money managementnya beda gitu. Anda sekali cut loss berapa, Pak? Tergantung. Kalau misalnya sekarang ini saya $500 aja. Satu lot ya? Bukan satu lot, dia kalau saya share screen dulu ya. Ya. Kalau saya sih pakai ini. Oke. Jadi contohnya account balance-nya 100.000. Leverage-nya segini. Nah, risk-nya berapa? 0,5%. Jadi 500. Jadi contohnya kalau misalnya metal Gold, ya. Gold. Nanti dia akan langsung muncul harganya berapa. Jadi contohnya kita mau beli di 40. Kita long, stop loss-nya berapa? 17, contohnya 38. Jadi langsung keluar berapa lot? 2,5 lot itu. 2,5 lot. Coba 100 pip, Pak. 100 pip ya. Berarti 30 ya. Ya. 0,5. Oke. Kalau leverage-nya jadi 200? 0,5 juga. Ya, sama sih harusnya. Oke, menarik. Ya, berarti 0,5%-nya itu kuncinya. That's why kenapa beliau ngerasa kalau gua taruh di $500 tuh lambat. Karena konsepnya standarnya Astronaci kan either 2%, ini standar dunia sih. 2%, 5 atau 10. Nah, kalau misalnya dia modalnya nggak gede, maka kalau kita ngomong 0,5% dengan modal 500 tuh kecil banget. Ya kan? Yeah. Kalau kita mau ngomong risk to reward 1:1 ya memang. Makanya kita mesti lihat susunan komposisi daripada risk managementnya. Berarti beliau ini menganut per trade risknya 0,5%. Sehingga usia daripada akunnya itu 200 kali salah baru habis. Gitu kan, Pak Johan? Kalau di funding talent dia ada drawdown-nya sih. Betul, drawdown-nya kan maksimum berapa kan? 5.000 misalnya. Ya betul. Ya kan, tapi kita ngomong nih misalnya 100.000 duit sendiri dengan risk 0,5% itu artinya 200 kali Anda kalah habis duitnya. Ya kan? Ya, Kalau betul, kita taruh 10% kan berarti 10 kali kalah. Nah, apa yang membuat Anda berubah di CAT? What is the strong point? Banyak sih. Jadi saya jadi tahu harga market itu mau kemana gitu. Jadi semakin banyak konfirmasi lah dari trend line, dari arahnya mau kemana, semuanya sih. Oke, luar biasa. Jadi Anda berhasil menemukan sudut pandang, kemudian improve, ya akhirnya bisa menjadi seorang Johan yang sekarang dan menjadi fund manager. Fund manager. Pak Johan, selain jadi fund manager dan trader, sekarang kegiatannya ngapain aja? Saya sih ada beberapa usaha sih, sawit sama supplier bahan-bahan kafe ya. Oke. Sawitnya PKS atau kebunnya aja? Dulu sih ada PKS juga. Oke. Sekarang nggak cuma nanam aja ya, buahnya dijual ya habisnya. Iya betul. Menurut Anda berapa lama dibutuhkan untuk seseorang itu bisa menjadi trader? Apakah CAT merupakan solusi yang tercepat untuk membuat orang menemukan jati dirinya? What do you think? Yang penting sih kita harus backtest terus ya. Kalau saya sih dulu pas sama Pak Denny itu 13 jam sehari backtest terus. Itu pun masih belum bisa. Jadi ya tetap aja lah, tetap berusaha, lama-lama pasti akan, ini bisa nih gitu. Pak Johan di CAT kan banyak tuh materinya, mata pelajarannya, mata kuliahnya. Paling seneng apa? Paling seneng sih ya pastinya level 1 ya, paling paling standar ya. Kalau level 2 sih udah agak pusing-pusing. Ya berarti perlu waktu lah nanti, karena Anda akan ketemu bahwa level-level order block itu akan ketemu dengan time cycle yang pada akhirnya nanti di time frame yang gede-gede ada bisa nentuin nanti tanggal-tanggal berapa reversalnya akan terjadi gitu. Ya pesan saya tetap semangat berjuang.
pertahankan mental yang ada, dan pada saat nanti sudah berhasil dapat profit sharing dari funding talent, cobain pakai dana sendiri, ya kan? Dilihat, karena gimana kita mesti cobain semua mentalities, dan itu upgrading level hari demi hari. Dan pada akhirnya yang paling penting Anda bisa mengatasi semua ketakutan, baik itu trading pakai duit sendiri ataupun pakai duit orang, dan hasilnya tentunya saya harapkan Anda lulus CAT sebagai seorang chartered astrology trader yang kompeten gitu. Ya Pak. Terima kasih banyak Pak Johan. Johan. Saya terus doakan, dan jangan sungkan untuk hubungin saya untuk sharing. Dan kalau sudah menemukan kombinasi yang bagus, tolong gantian saya yang diajarin Pak ya. Nah itu Ya, Pak. itu tujuan saya bikin CAT itu supaya saya bisa belajar dari murid-murid anak didik saya. Karena ilmu itu akan bertambah kalau kita makin banyak mau ngajarin orang. Iya kan? Tukar ilmu, karena nggak ada lain kan. Kita musuhnya bukan sesama trader, musuh kita adalah diri sendiri, dan musuh kita ya market, udah gitu aja. Jadi ya sesama teman kita kolaborasi, berbagi ilmu, dan akhirnya kita bisa cuan dan kaya raya bersama. Thank you so much Pak Johan. Sampai ketemu nanti di ujian ya. Saya nanti akan memberikan motivasi yang uji nanti dari rekan-rekan asosiasi analis. Mudah-mudahan Bapak lulus, dan nanti waktu sudah jadi CAT bisa bantu ngajar, dan juga bisa ngisi di CAT Talks Conference kita ya. Salam buat keluarga, sukses terus di Pekanbaru, tetap jaga kesehatan, dan waktu ke Jakarta kita ketemu Pak nanti ya. Ya, Oke, Pak. terima kasih semuanya. Thank you Pak Johan. Itu tadi perbincangan kita dengan Bapak Johan, salah satu student dari CAT Batch 26 yang hari ini sudah jadi fund manager padahal belum lulus. Ya Pak. Kalau lulus makin luar biasa. Siapa tahu nanti bisa direkrut oleh aset manajemen yang ada di Indonesia ya. Jadi nggak cuma ngurusin forex, tapi bisa reksadana juga mungkin one day. Oke, thank you. Kalau gitu Tradepreneur, nantikan episode berikutnya dari Pottrade, karena akan banyak sekali hal-hal menarik yang akan kita perbincangan. So Pak Gemma silakan di closing. Kan masih freelance. Oh ya udah freelance ya. Ntar abis ini bisa jadi pegawai tetap. Mantap. Oke guys semuanya, sampai ketemu, dan kita bertemu lagi di Pottrade berikutnya. Selalu semangat, tetap cuan, dan hanya di CAT Certified, the gateway to become a billionaire. Bye bye.